Baik. Sekarang ibu mohon jelaskan ya. Apa dia Ibu Ayuna? Bisa Lukiarani? Adia Umu Kalsum? Kalatul Melinda? Suci Febrianti? Penata sama India Putri? Oke, berarti hadir semuanya ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional. Siapa yang mau memimpin ke depan? Miska, silakan Miska, maju ke depan. Nah, bagi teman-teman yang lain, silakan berdiri. Oh, satu besar ya. 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 Baik, terima kasih Miska. Silakan kembali ke tempat duduknya. Semuanya beri tangan dulu kepada kita berani ke depan. Oke, pada pembelajaran kali ini Ibu mau menyampaikan kesepakatan kelas dulu. Nanti kalau Ibu menyampaikan materi, Anda semua dengarkan dan simak baik-baik. Nanti kalau ada yang ingin bertanya, silakan angkat tangannya ya. Nah, anak-anak Ibu semua, siapa yang sudah pernah mengikuti piket kelas? Salma piketnya waktu itu sebagai apa tugasnya? Iya. Nah, kan ada tuh piket yang bekerja sendiri, ada juga yang sama-sama. Mana yang lebih mudah dikerjakan? Ya, sama-sama. Di sini Ibu ada gambar. Ada yang membersihkan, gambar pertama itu ada yang membersihkan sampah secara bersama-sama. Yang kedua ada gambar membersihkan sampah sendiri. Mana yang lebih cepat? Iya, bersama-sama. Karena mereka bergotong royong. Iya, betul. Dari gambar ini, coba sebutkan apa perbedaannya. Kalau yang Ya, Indah. kalau gambar satu itu dia bisa cepat ngerjainnya Bu, jadi sama
kelas ada yang kecelakaan. Ya, Bu. Nah, menurut Ananda itu semua, mengapa gotong royong ini perlu dilakukan penting? Agar pekerjaan itu tidak selesai. Ya, Agar lingkungan bersih. iya. Lagi, misalnya kebersamaan. Iya, betul. Tepuk tangan untuk gotong royong itu penting karena dengan gotong royong ini bisa mempercepat pekerjaan jadi selesai, melakukan interaksi dan kebersamaan dengan masyarakat sekitar. Ibu akan menampilkan sebuah video pembelajaran tentang gotong royong. Silakan disimak terlebih dahulu ya. Halo teman-teman cek, ayo siapa yang pernah berkecimpung di sekolah lingkungan? Kalau kamu pernah pasti tahu ya apa yang namanya gotong royong. Gotong artinya
kita jadi tahu apa nih dari pengertian gotong royong. Gotong itu artinya adalah bekerja, sedangkan royong itu artinya bersama-sama. Jadi gotong royong ini adalah bekerja secara bersama-sama untuk sebuah tujuan bersama. Nah, gotong royong ini merupakan budaya khas dari Indonesia, di mana sudah ada dari sejak zaman dahulu. Nah, gotong royong ini juga dilakukan dengan penuh dengan sukarela dan penuh rasa kebersamaan. Jadi orang yang gotong royong itu adalah orang yang rela berkorban. Mengapa sih pentingnya gotong royong? Nah, pertama itu gotong royong itu bisa membuat pekerjaan jadi lebih ringan. Misalnya anak itu mau memindahkan barang-barangnya, pindah rumah renovasi. Nah, bisa tidak mungkin kan sendirian pindahkannya, butuh bantuan orang lain. Nah, itu juga termasuk gotong royong, pekerjaan kita jadi lebih ringan. Yang kedua, mempererat persatuan dan kebersamaan. Nah, dengan gotong royong tadi kan ada sosialisasi dengan orang lain kan. Jadi Anda semua bisa mempererat dan bersilaturahmi dengan orang lain. Yang ketiga itu mempercepat penyelesaian pekerjaan yang biasanya membutuhkan, kalau sendiri membutuhkan waktu 30 menit, bersama-sama bisa jadi 5 menit atau 10 menit kan. Dan yang keempat yaitu menumbuhkan sikap bersih dan tolong menolong. Karena dengan gotong royong ini adalah orang yang rela berkorban, jadi ada rasa empati dan ingin membantu. Dan yang kelima itu menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan. Nah, dari video tadi siapa nih yang bisa memberikan contoh kegiatan gotong royong? Ya, bisa silakan. Itu jaga kegiatan gotong royong di rumah seperti pembagian tugas, membersihkan rumah, kemudian di sekolah seperti pembagian tugas tiket, kemudian kerja kelompok, dalam menyelesaikan tugas, kemudian di masyarakat hilang kerja bakti. Iya, betul. Yang di sekolah ada yang bisa contoh-contoh budaya.
Dan juga besok ibu akan sedikit nasi. Baik. Nah, ada pun sikap yang harus dimiliki dalam gotong royong. Yang pertama itu ada tanggung jawab, yang kedua kerjasama, yang ketiga peduli, yang keempat disiplin, dan yang kelima saling menghargai. Yang pertama itu tanggung jawab. Tanggung jawab itu artinya bisa menyelesaikan tugas kita dengan baik. Contoh tanggung jawab ada yang tahu nggak? Tanggung jawab. Ibu. Ya, Miska, ya Miska, silakan Miska. Contohnya etiket kelas. Jadi bentuk tanggung jawab itu kita bersihkan kelas itu sampai bersih, jangan ada ini ketinggalan sampahnya. Kemudian laksanakan tugas etiket itu, jangan kabur-kaburan. Itu tanggung jawab. Iya, betul sekali Miska. Yang kedua itu ada kerjasama. Jadi kerjasama ini mau bekerja sama dengan orang lain. Contoh kegiatan yang melakukan kerjasama apa contohnya? Ada yang tahu? Ali, silakan. Kelompok untuk bekerja sama, Bu. Iya, betul. Bagus sekali Ali. Diskusi kelompok itu memang membutuhkan kerjasama supaya bisa menyamakan persepsi dan tujuannya, mencapai tujuannya. Yang ketiga itu ada peduli. Itu membantu orang yang membutuhkan. Yang keempat disiplin, datang tepat waktu saat kegiatan gotong royong. Kalau janjinya jam 9, berarti jam 9 datang, bukan jam 10, jam 11, bukan ya. Jadinya jam 9. Ya, siapa yang sering begitu Nanda Ibu? Jangan sering-sering begitu ya, Miska. Iya, Bu. Yang kelima itu saling menghargai,
Iya, betul. Terima kasih, Miska. Selanjutnya adalah nilai kebersamaan. Siapa yang paling nilai? Ya, sama-sama. Bersama itu adalah kita melakukan kegiatan bersama-sama yang asal persaudaraan dan kekeluargaan. Ya, nilai kebersamaan itu dalam gotong royong itu adalah orang bekerja sama tanpa membeda-bedakan suku, tanpa membedakan agama, tanpa membedakan latar belakang keluarga. Ini anak si Anu, ini anak itu nggak boleh gitu ya. Harus kebersamaan rangkul semuanya tanpa membedakan. Yang ketiga itu ada nilai persatuan. Siapa yang tahu? Bu, Ya, iya, silakan. persatuan adalah sikap bersatu dan bekerja sama demi mencapai tujuan bersama, dan gotong royong mengajarkan masyarakat untuk bersatu walaupun memiliki perbedaan. Ya, betul, betul sekali ya. Siapa yang tahu nilai persatuan ini terdapat pada sila apa? Yang ketiga, Bu, yaitu persatuan Indonesia. Yang keempat itu ada nilai sosialisasi. Siapa yang tahu nilai sosialisasi itu apa? Faiza, silakan Faiza. Nilai sosialisasi itu adalah proses interaksi dan bergaul dengan orang lain, Bu. Melalui gotong royong, masyarakat dapat saling mengenal, komunikasi, dan bekerja sama. Betul, betul sekali Faiza. Yang kelima itu ada nilai rela berkorban. Indah, masih menyimak? Masih, Bu. Nah, silakan. Apa itu nilai rela berkorban? Rela berkorban itu sikap ikhlas memberikan tenaga, waktu, pikiran, atau bantuan demi kepentingan bersama. Nah, di dalam gotong royong itu masyarakat bersedia meluangkan waktunya, tenaganya untuk membantu sesama tanpa mengeluh. Iya, berarti kalau Anda semua ikut gotong royong, nggak boleh banyak cincong. Iya, iya. Boleh mengeluh. Iya. Oke. Sepertinya materi kita sudah habis sampai di sini ya. Kita sedikit dulu sebentar sebelum LKPD. Iya. Silakan berdiri semuanya.
yang di rumah, sekolah, atau lingkungan masyarakat. Yang kedua, catat hasil pengamatan pada tabel yang tersedia. Tiga, kerjakan dengan jujur dan rapi. Yang keempat, setelah selesai, buatlah laporan sederhana berdasarkan hasil pengamatannya. Ya, terima kasih Miska sudah mengajarkan. Selamat dikerjakan dan KPD-nya ya semuanya kerjakan. Ikut berorganisasi. Tadi kita sudah belajar tentang kerjasama. Maka diterapkan nilai-nilai kerjasama itu. Oke, paham? Kalau ada yang bertanya mengenai tugas KPD-nya, silakan angkat tangan ya. Ini dulu. Iya. Jawabannya ada. Tugasnya ada. Tugas saja. Sabar ada. Kita semua oke.
yaitu membersihkan kelas bersama merupakan nilai gotong royong. Silakan kembali ke tempat duduknya. Tepuk tangan. Silakan dikumpulkan kembali alfabetnya. Kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Nah, lembar kerja sudah dikerjakan. Berarti sekarang Ibu mau ngetes pemahaman individu masing-masing Anda. Ibu ada sebuah kuis, silakan dijawab bersama ya. Silakan. Yang pertama, gotong royong adalah kegiatan salah satu manfaat gotong royong. Membersihkan selokan bersama warga termasuk gotong royong. Beragaman itu termasuk gotong royong untuk keluarga ya. Kayak menafkahi keluarga dan diri sendiri. Yang keempat itu gotong royong mencerminkan sila persatuan. Yang kelima itu membantu korban bencana termasuk gotong royong. Ya, menolong. Nah, materi kita sudah selesai, evaluasi sudah selesai. Jadi kesimpulan dari materi hari ini itu siapa yang mau membacakan? Saya Bu. Indah, silakan Indah. Iya, silakan. Tapi begini ya. Berdiri. Kesimpulan itu, gotong royong itu suatu budaya bangsa yang harus dilestarikan. Gotong royong itu menciptakan kehidupan yang rukun dan damai. Apa manfaatnya tadi? Pekerjaan jadi lebih cepat. Contohnya, berikan satu contoh. Kerja bakti. Ya, betul. Sekarang materi kita selesai siap. Apakah ada anak ibu yang kurang paham mengenai materi kita hari ini? Sudah paham? Tidak ada pertanyaan lagi? Berarti kita tutup? Iya. Semangat ya orang tutup. Iya. Ya udah, kita tutup pembelajaran hari ini. Jadi sebentar ya, ibu mau memberi penguatan. Gotong royong itu adalah pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi ciri-cirinya gotong royong ini pasti dilakukan bersama-sama dan tujuannya itu untuk tujuan bersama. Harusnya iya, apalagi itu itu kebiasaan ya. Iya.
Jadi materi kita hari ini sudah sampai ke Nanti mati gadasnya. ya kita mau lihat sudah. Jadi materi kita ini jadi karena materi kita sudah selesai, evaluasi juga sudah selesai, maka kita siap-siap untuk pulang dan silakan dipelajari materi kedua besok yaitu tentang praktik gotong royong. Silakan dipelajari dan baca-baca ya. Yang sebelum pulang kita berdoa dulu. Silakan kita kembali dengan sebelumnya. Ya, Selamat